Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang iklan, poster, dan slogan. Dari ketiga hal ini bisa kalian lihat perbedaannya mulai dari iklan, poster, dan slogan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, iklan. Iklan itu adalah media promosi untuk mempromosikan barang atau jasa. Jadi kalau misalnya kalian jualan, pasti kalian mengiklankan barang dagangan kalian. Nah, itu namanya iklan. Jadi iklan itu tujuannya untuk mempromosikan, untuk membuat orang-orang supaya membeli barang atau dagangan kalian. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan, untuk menarik perhatian dan sebagainya. Jadi kalau kalian punya barang dagangan, mau itu yang sifatnya kalian promosi dari mulut ke mulut, atau kalian menggunakan media lain, itu namanya tetap iklan. Jadi iklan dagangan kalian itu tujuannya supaya orang mengenal dagangan kalian kemudian bisa membeli. Nah, di dalam perangkat iklan itu selain ada judul itu artinya kalau misalnya kalian dalam bentuk poster, maka judul itu adalah nama produk kalian. Kemudian penjelasan tentang produk kalian, misalnya kalian menjual makanan. Nah, maka kalian jelaskan itu makanannya apa, terus kemudian kalian membuat orang lain tuh tertarik untuk membeli makanan kalian dengan cara misalnya kalian memberitahukan bahwa makanan kalian itu gizi, enak dan sebagainya. Nah, di dalam teks iklan itu ada yang namanya slogan dan persuasif. Kalau slogan itu adalah kalimat yang sifatnya menarik, singkat, menarik dan juga jelas. Misalnya, Yamaha semakin di depan, atau Gojek and every need, atau KFC jagonya ayam. Nah, itu adalah kalimat-kalimat slogan. Jadi artinya ketika kalian mendengar kalimat tersebut, kalian udah tahu, oh itu adalah produk KFC misalnya, oh itu adalah produk Yamaha. Itu namanya kalimat slogan. Kemudian kalimat persuasif. Di iklan, karena tadi sifatnya mempromosikan, maka tujuannya adalah mengajak orang. Maka gimana caranya supaya kalian bisa mengajak orang untuk membeli produk kalian? Nah, kalimat persuasif di dalam iklan itu tidak hanya sekedar ayo beli produk ini atau marilah beli produk ini, bukan. Tapi yang sifatnya membuat orang tertarik. Misalnya makanan ini sangat enak dan bergizi, atau kayak tadi di iklan Gramedia, diskon 30%. Itu merupakan kalimat persuasif. Kenapa? Karena kalimat tersebut sifatnya adalah membuat orang tertarik untuk membeli produk yang kalian iklankan. Nah, sementara kalau poster itu adalah media publikasi yang sifatnya adalah terfokus pada gambar. Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster, karena poster itu adalah 90% gambar, maka gambar itu menjadi objek yang penting ketika kalian mau membuat publikasi, baik itu yang sifatnya iklan atau hal-hal yang lainnya. Misalnya kalian mau mengadakan acara pentas seni, maka di poster kalian gambarnya itu harus mencolok. Kenapa? Karena poster itu berfokus pada gambar. Sementara kalau untuk bahasa atau kalimatnya hanya kalimat-kalimat singkat. Jadi kalau poster itu lebih terfokus pada gambar. Otomatis dari gambar tersebut harus diperhatikan warnanya dan kemudian uh, gambar yang sesuai dengan tema acara. Nah, di dalam poster contoh-contohnya ada poster propaganda, poster layanan masyarakat, poster kegiatan, poster pendidikan, poster film, dan sebagainya. Iklan itu juga termasuk dalam poster. Kalau misalnya kalian punya rumah terus mau diiklankan, terus kamu punya kalian menggunakan media poster, maka dalam poster tersebut harus memuat foto atau gambar rumah kalian tersebut gitu. Terus atau misalnya lagi contohnya adalah poster film yang sering kalian lihat di bioskop atau di jalan-jalan, itu termasuk dalam poster. Kenapa? Karena di situ menjelaskan bahwa akan ada film yang tayang. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang slogan. Kalau poster terfokus pada gambar, kalau slogan hanya terfokus kepada kata-kata atau kalimatnya. Jadi kalau di poster itu 90% terfokus pada gambar, kalau slogan fokusnya adalah
tulisan. Jadi di dalam slogan gambar itu nggak terlalu penting, yang penting adalah tulisan. Misalnya Bogor Kota Beriman. Cukup dengan kata-kata seperti itu, kata-kata yang singkat, maka itu namanya sudah slogan. Apakah perlu gambar? Gambar hanya diperlukan ketika memang perlu. Kalau misalnya di dalam slogan nggak ada gambar juga nggak masalah. Gitu. Nah, misalnya, nah, yang pertama, ini adalah contoh dari iklan Pepsi. Ini adalah iklan Pepsi, Refresh Your World. Artinya apa? Iklan ini adalah menawarkan minuman. Minumannya bernama Pepsi. Maksudnya apa? Maksud dari kata-kata tersebut adalah dengan meminum Pepsi hari-hari kita akan lebih segar. Itu merupakan kalimat persuasi. Artinya dengan orang membaca tersebut, orang akan berpikir bahwa oh mungkin aja kalau misalnya saya minum Pepsi, hari-hari saya akan lebih segar. Kemudian yang kedua adalah poster pendidikan. Pendidikan adalah hak semua orang. Jadi maksudnya ini adalah poster tentang pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu bisa didapatkan oleh semua orang. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau besar, kecil. Dan yang terakhir adalah slogan. Kalian bisa lihat di sini membandingkan dengan poster pendidikan yang ada di sebelahnya. Poster pendidikan yang ada di sebelahnya itu terfokus pada gambar. Gambar itu menjadi objek yang paling penting. Di sini adalah ada anak-anak, kemudian mereka berpakaian sekolah, kemudian mereka membawa perlengkapan sekolah, kemudian itu ditujukan kepada poster pendidikan. Itu berfokus pada gambar. Sementara kalau untuk slogan, slogan itu berfokus pada kata-kata atau kalimat. Maka buku di sini hanya sifatnya melengkapi. Kalau misalnya tidak ada buku di sini nggak masalah, karena dia sudah digambarkan dengan tulisan. Jadi membaca adalah membuka jendela dunia merupakan sebuah slogan pendidikan. Maksudnya apa? Dengan membaca kita menjadi tahu apa yang sedang terjadi di dunia, atau kita menjadi tahu informasi-informasi apa yang sedang ada di dunia hanya dengan buku. Nah, ini contohnya lagi. Ini adalah poster. Kemudian ini adalah slogan Solo the Spirit of Java. Itu cukup menjadi tulisan aja. Kemudian Speedy, ini adalah poster tapi dalam bentuk iklan. Apa yang diiklankan? Yang diiklankan adalah Speedy. Contoh lainnya lagi, kejutan manis sirup. Nah, ini juga merupakan iklan. Apa yang diiklankan? Sirup. Ini juga Marjan, ini adalah yang diiklankan. Apa iklannya? Iklannya adalah tentang Marjan. Kalimat persuasifnya yang mana? Kalimat persuasifnya adalah begitu mewah dan menyegarkan. Iklan nomor 1, produknya adalah sirup atau produknya adalah XL. Kalimat persuasinya apa? Gratis margin sirup dan sebagainya. Jadi di dalam iklan itu pasti ada persuasifnya, baik yang sifatnya diskon atau misalnya bonus-bonus lainnya. Misalnya lagi buy one get one, itu juga merupakan persuasi di dalam iklan. Nah, di dalam struktur dan kebahasaan iklan, poster dan slogan, diantaranya tadi, nah ini adalah contoh iklan. Apa saja yang ada di dalam iklan? Yang pertama adalah judul, tapi judul ini tidak harus selalu ada. Yang penting adalah nama produk. Kalian punya barang dagangan, harus diberitahukan apa nama barang dagangannya. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan produk. Nggak mungkin kalian mengiklankan barang dagangan kalian, tapi kalian nggak menjelaskan spesifikasi yang ada di dalam barang dagangan kalian. Misalnya kalian mau menjual handphone Samsung misalnya, itu nama produknya. Nah, di situ kalian juga harus menjelaskan produk dari HP kalian itu. Misalnya handphone kalian itu bisa apa aja gitu. Itu dijelaskan semuanya. Itu struktur iklan. Kemudian yang kedua adalah struktur poster. Bisa dilihat di sini, gambar itu harus mencolok. Kenapa? Karena di dalam poster 90% berfokus kepada gambar. Kemudian kalimatnya, kalau misalnya memang ada kalimatnya harus singkat, jelas, dan padat. Nah, di sini cuma ada kalimat sedikit. Read more, know more.
visit your school library. Itu adalah kalimat singkat. Kenapa kalimatnya cuma singkat? Karena sudah diwakili dengan gambar. Yang terakhir adalah warna. Warna ini berhubungan dengan gambar. Balik lagi, karena poster itu 90% berfokus kepada gambar. Yang terakhir, slogan. Nah, strukturnya kebalikannya dengan poster. Slogan itu 90% menggunakan kata atau kalimat. Gambar hanya bersifat pelengkap. Otomatis warnanya pun juga harus menarik disesuaikan dengan bentuk huruf atau bentuk tulisan. Jadi tadi yang udah saya bilang, di dalam iklan, poster atau slogan pasti ada yang namanya kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu sifatnya adalah ajakan atau anjuran. Kalau yang sebelum-sebelumnya kalian belajar kalimat persuasi itu ada kata ayo, marilah. Sementara di dalam iklan, poster, dan slogan bentuknya sudah berbeda. Contohnya murah, berkualitas, cepat, dan sebagainya. Atau dapatkan diskon 30%, itu juga sudah termasuk dalam kalimat persuasif. Karena sifatnya untuk mengajak orang supaya orang dapat membeli produk. Kemudian yang kedua adalah kalimat slogan. Tadi, kalimat slogan itu kalimat yang simple, yang singkat, jelas, padat. Contoh gampangnya adalah KFC jagonya ayam. Nah, misalnya di sini iklannya berupa dialog. Dari iklan di sini kalau kalian baca, ini mengiklankan Traveloka. Nah, kalimat persuasinya mana? Ini praktis dan mudah. Kemudian apakah ada kalimat slogan? Ada. Mau pergi Traveloka dulu, itu adalah kalimat slogan. Atau misalnya iklannya tentang iklan baris, tambal ban kilat, Anda telepon kami datang. Tidak sampai 15 menit ban motor Anda yang bocor akan segera pulih. Ini juga iklannya tentang apa? Tentang penambalan ban. Kalau misalnya kalian menelpon ini berarti dalam 15 menit akan segera pulih. Mana kalimat persuasinya? Tidak sampai 15 menit ban motor Anda yang bocor akan segera pulih. Itu namanya iklan. Jadi mau iklan, poster, dan slogan itu sifatnya adalah mempromosikan atau mengajak orang untuk melakukan apa yang disarankan atau dianjurkan di dalam iklan, poster, dan slogan.